Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hal yang menawarkan jalan bahagia. Ada lagu, salah benar, Don't Worry, Be Happy, dari Bobby McFerrin, yang mengajak kita untuk tidak khawatir. Setiap orang mempunyai masalah hidup. Saat khawatir, persoalan itu menjadi double. Kebahagiaan ditentukan bukan oleh unsur dari luar, barang, relasi, pekerjaan, dan lain-lain, tetapi ditentukan dari dalam diri sendiri, yaitu hati yang bebas dari khawatir, yang dalam bahasa Yesus adalah sukacita dan damai sejahtera. Aku memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kita harusnya bahagia, bukan? Karena sukacita dan damai itu sudah diberikan Yesus kepada kita. Kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan batin, sukacita, sebagai dasar untuk bisa bergembira dalam hidup dan bersemangat dalam bekerja. Itulah yang diajak oleh Yesus dalam sabda bahagia. Dasar kebahagiaan adalah miskin di dalam roh, hanya mengandalkan Tuhan. Seperti kisah bacaan pertama, Nabi Elia hanya mengandalkan Tuhan. Atau dalam referen lagu antar bacaan, pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada ilustrasi, seorang bapak ditanya oleh anaknya yang akan menikah. Pak, saya kan akan menikah. Berapa biaya pernikahan? Bapaknya lupa. Ia berkata, Bapak lupa, yang jelas mahal sekali nak. Kamu punya uang tidak? Jawab anaknya, Bapak kok lupa tapi tahu Bapak mahal. Ya Bapak lupa, 25 tahun yang lalu. Yang jelas kenapa Bapak tahu mahal? Yang jelas setelah pernikahan 25 tahun yang lalu sampai sekarang Bapak itu masih nyisil hutang resepsi beserta bunganya. Lalu anaknya jadi Bapak bahagia tidak? Ya, pikirkan sendiri, ya. 25 tahun bersenang-senang sampai sekarang menderita terus. Bahagia tidak? Makanya kata bapaknya, ingat pepatah, jangan, ya, harusnya kita itu berakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bukan sebaliknya, bersenang-senang dulu lalu bersakit-sakit kemudian. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi pedoman dasar menjadi murid. Sebelum mampu menerima dan melaksanakan ajarannya, seorang perlu mempunyai hati yang siap dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu hati yang miskin terdorong oleh Roh Kudus untuk mengalami kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh unsur eksternal tapi unsur dari dalam. Dalam bahasa Yunani yang kata miskin dalam perjanjian baru ada dua yang digunakan. Yaitu pertama pene atau penes atau penekros variasinya, yang menggambarkan hidup miskin kekurangan. Tetapi masih bisa hidup karena berjuang dengan kekuatan sendiri. Miskin materi tapi masih bisa berjuang. Orang miskin yang masih bisa bekerja, bisa menghidupi dirinya sendiri, sehingga miskin tetapi masih hidup tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Kedua, ada kata petokos yang menggambarkan hidup orang yang tak punya apa-apa dan tak bisa berbuat apa-apun sehingga hidupnya tergantung dari kemurahan pihak lain. Yesus menggunakan kata petokos bagi mereka yang mau menjadi muridnya. Dalam Injil kali ini, berbahagia mereka yang miskin dalam roh, itu adalah yang digunakan kata petokos. Jadi orang yang sungguh sangat menggantungkan hidupnya pada Allah, yang tanpa Allah habis hidupnya, mati hidupnya, tak ada kebahagiaan, tak ada sukacita. Di hadapan Tuhan, murid memang harus miskin, tergantung pada roh, pada Allah semata.
Sikap mengandalkan rahmat Allah ini adalah dorongan Roh Kudus yang menyucikan hati. Orang ini terbuka pada Roh Kudus sehingga karya Roh Kudus itu mampu membuat seseorang itu menjadi makin dekat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, hingga bisa berbuat seperti apa yang Allah kehendaki. Allah menempatkan hati dan budinya kepada manusia sehingga ia memiliki hati ilahi, hidup suci dengan tak bercacat di hadapan Allah. Bagi Yesus, orang macam ini memiliki kerajaan Allah. Sikap hati ini mengantarnya menjadi kudus, menjadi bahagia. Kata yang digunakan makarios, yaitu sukacita yang tak dapat direbut oleh duka cita apapun, penderitaan, entah diejek, entah dianiaya, atau difitnah. Tetapi tetap dapat hidup lemah lembut, berbelas kasih, serta mengusahakan kebenaran dan perdamaian. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Gaudete dan Exsultate, anjuran apostolik Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi orang suci dengan melakukan kegiatan harian dalam iman pada Allah dan komitmen pada gereja. Judul ini diambil dari Sabda Bahagia hari ini yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah. Sabda bahagia adalah pedoman menuju kekudusan yang didasari oleh hidup miskin di dalam terdorong oleh Roh Kudus. Dengan hidup benar, lemah lembut, berbelas kasih, damai dan setia, walau ada kesulitan dan penderitaan. Bapa Suci mengajak kita untuk menyandingkan sabda bahagia Matius 5:3-12 dengan kisah pengadilan terakhir Matius 25:31-46 yang adalah memberi perilaku hidup kudus melalui belas kasih yang adalah denyut jantung Injil dan panggilan Kristen. Sabda bahagia adalah ajakan untuk menjadi kudus, sedangkan kisah pengadilan terakhir adalah aturan perilaku kudus. Kesucian diperlihatkan dengan kemampuan melihat dan melayani Yesus di dalam diri orang yang paling hina, lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Paus berkata dalam nomor 109, kekuatan kesaksian para kudus terletak dalam penghayatan sabda bahagia dan norma perilaku pengadilan terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, Paus Fransiskus mengajak kita, terutama anak-anak muda, jangan takut untuk menjadi orang kudus. Karena itu adalah panggilan kita, itu adalah hakikat murid-murid Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup kudus, yaitu hidup miskin di dalam roh, hidup mengandalkan Allah. Maka kita akan mengalami kebahagiaan batin, yaitu sukacita yang tak akan direnggut oleh apapun dan tak dapat direbut oleh siapapun.